dengan baju mahalnya. Cina bangga dengan menara bendungan tingginya, namun Islam juga bangga dengan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wirda. Saya menimba ilmu di kelas 7 SMP Negeri 1 Simpang Ulim. Hari ini saya akan membawakan cerita legenda yang berjudul Aku Belah, Aku Bertangku. Cerita ini berasal dari Aceh Darussalam, tepatnya di daerah Gayo, yang ditulis oleh Kak Nurul Isa dengan kode 152 Cerita Rakyat Nusantara Ngandro Aceh Darussalam. Demikian ceritanya. Dahulu kala hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin. Suami istri itu memiliki 2 anak laki-laki yang masih kecil. Kehidupan keluarga mereka sangat prihatin. Setiap hari siswanya bekerja keras. Jika hasil ladangnya tidak begitu baik, siswanya berburu. Apabila beruntung, siswanya akan mendapatkan seekor rusa yang baik. Namun sekali rusa sulit didapatkan. Jika demikian, hanya belalang-belalang yang bisa ditangkapnya. Nah, belalang-belalang yang ditangkapnya disimpan di dalam gubuk agar tidak berkembang keluar. Pagi itu, siswanya berkata, "Bu, hari ini tidak seekor lagi. Bu, aku berburu ke Ustaz. Tunggulah sampai siang, kita akan makan daging Ustaz sepuasnya. Oh iya, kalau masuk ke lubuk, jangan lupa menutup pintunya agar belalang itu tidak bisa kabur." Siswanya segera masuk ke hutan dengan harapan mendapatkan seekor rusa yang besar. Istri dan anak-anaknya tentunya sangat bahagia jika makan daging rusa yang besar. Setelah itu, matahari semakin tinggi. Ketika hari semakin siang, siswa rupanya mulai diberi rasa lapar. Lapar sekali. Sabarlah dulu ya, sebentar lagi ayahmu akan pulang membawa seekor rusa yang begitu. Dan matahari pun mencandong. Aku benar-benar lapar sekali. Apakah tidak bisa mengambil beberapa ekor belalang? Beberapa ekor saja, tidak usah terlalu banyak, Bu. Ya sudahlah, jika kami tidak dapat menahan lapar lagi, Ibu akan menggoreng beberapa ekor belalang. Rasa lapar dan ibunya disuruh mengambil belalang. Disuruh segera mengambil. Tapi si Sulu tidak menemukan seekor belalang pun. Karena dia tidak menemukan seekor belalang pun, dia segera menghubungi ibunya. "Bu, tidak seekor belalang pun di dalam gubuk. Apakah kami lupa itu guna
Jika disuruh tengah petani malam, ayahnya ternyata tidak menemukan seekor hewan buas, bahkan tidak menemukan seekor belalang pun. Karena kesulitan, ia segera pulang ke rumah. Hari ini tidak seekor belalang pun aku temukan, bahkan tidak seekor hewan buas pun. Gorenglah beberapa belalang dulu. Tapi kenapa? Aku tadi masuk ke lubuk, tetapi lupa mengikutnya. Apa? Sudah berapa kali aku bilang agar jangan lupa mengikutmu. Aku capek-capek mencari tempat kita, dan kau tidak bisa menjaga apa yang sudah aku cari. Sekarang kau cepat pergi dari rumah. Sang istri yang sudah mengetahui keadaan suaminya tidak punya pilihan lain selain pergi dari rumah. Ia sengaja berbohong untuk melindungi anak sendiri. Ibu, jangan pergi. Ibu sengaja berbohong untuk melindungiku. Ya sudahlah, nak. Baik-baiklah kalian. Jagalah adikmu sebaik-baik mungkin. Sambil nangis sedih, sang istri pun pergi dari rumah dan berjalan tidak tentu arah. Hingga akhirnya ia beristirahat sambil bersandar di sebuah barisan. Batu itu dikenal dengan nama Atu Bola dan akan menelan siapa saja yang bersedih di sana. Tiba-tiba terasa bunyi tergoncang. Batu bola itu terbelah dan menelan sang istri yang bersedih. Ibu yang sesulit terkejut melihat ibu mereka ditelan batu besar. Ibu, maafkan aku yang telah memisahkan ibu. Aku berjanji akan menjaga adik dan membesarkannya dengan sebaik. Selamat tinggal ibu. Kami tidak akan melupakan ibu. Tiba-tiba beberapa helai rambut keluar dari batu itu. Ibu segera mengambil dan menyimpannya. 7 helai rambut ibu yang tersisa kemudian dijadikan sebagai jimat oleh anak-anaknya. Sekian dari cerita saya. Kesimpulannya adalah ada beberapa pelajaran yang bisa didapatkan dalam cerita ini. Cerita rakyat Aceh, Atu Belah, Atu Bertampur. Yang pertama, kita harus selalu teliti dan tidak ceroboh dalam melakukan sesuatu. Terakhir, kita juga harus memiliki sifat pemaaf. Karena setiap manusia tak akan luput dari perbuatan salah. Bila saja sang ayah memiliki sifat maaf, maka kedua anak laki-lakinya tidak kehilangan sosok ibu mereka. Akhirnya tamat jalan-jalan